Tembok besar Tiongkok telah berdiri selama berabad-abad lamanya, yang sebagai salah satu keajaiban paling bertahan lama dengan panjang lebih dari 8.800 km dan pembangunannya yang memakan waktu lebih dari 1.700 tahun. Yang selain sebagai perlindungan dari mahara bahaya, tembok ini juga melindungi penduduk dari makhluk mitologi Tiongkok kuno yang merupakan salah satu dari tempat makhluk jahat yang bernama Taote. Dan kisah akan berfokus pada sekelompok prajurit bayaran asal Eropa yang baru saja lolos dari buruan suku bukit setempat dengan cara melepaskan kuda untuk mengalihkan perhatian, di mana mereka telah 6 bulan berkelana serta kehilangan sebanyak 21 orang untuk menemukan serbuk mesiu yang digadang-gadang sebagai membunuh banyak orang dalam satu waktu. Meskipun mereka sudah tidak lagi memiliki peta, obat-obatan, dan stok makanan yang cukup, William tetap kekeh ingin pergi ke utara untuk menemukan apa yang dicarinya. Yang ketika sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba entah serangan dari makhluk seperti apa. Yang jelas 3 rekan William tewas tanpa bekas dari pergelutannya. Dan dengan bekal insting serta pengalaman tempur selama puluhan tahun, William berhasil memotong kaki dan membunuh makhluk tak kasat mata itu, di mana kemudian ia membawa potongan kaki untuk mencari tahu makhluk apa yang baru saja ia hadapi. Keesokan paginya, William dan rekannya yang bernama Tovar pun kembali dikejar oleh suku bukit yang pantang menyerah untuk memburu mereka yang dalam pelariannya. Tanpa mereka sadari, berlari menuju ke tembok Cina yang di situ dijaga ketat oleh ratusan bahkan ribuan pasukan dengan bersenjata lengkap yang siap untuk menghabisi siapapun yang mendekati teritorial mereka. Selain kalah jumlah dan tak ingin menghabiskan tenaga melawan suku bukit, William dan Tovar pun memilih untuk menyerahkan diri pada pasukan tembok besar Tiongkok dengan harapan bisa segera bebas dan kembali melanjutkan perjalanannya. Namun karena potongan kaki yang dibawa oleh William, para petinggi mulai dari jenderal sampai komandan dikumpulkan untuk menginterogasi dari mana William yang bisa mendapatkan kaki tersebut. William pun diinterogasi oleh seorang komandan bernama Ling Mei untuk mengetahui di mana dan bagaimana ia bisa mendapatkan apa yang mustahil membunuhnya seorang diri. Namun berkat hasil otopsi yang akurat dari ahli strategi Wang yang dapat membuktikan serta mendukung pernyataan mereka, akhirnya William dan Tovar pun diputuskan untuk ditawan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Tepat di waktu yang bersamaan, seorang penjaga datang mengabarkan serangan dari makhluk yang belakangan diketahui bernama Taote, yang karena pengintainya dibunuh oleh William. Dikenal dengan ras alien dengan kecerdasan tingkat tinggi yang menyerang peradaban umat manusia yang pergerakannya dimulai dari sebelah utara dengan serangan yang semakin intens pada setiap 60 tahun sekali. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari video kami. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan film pun kita lanjutkan. Yang mana kemunculan Taote ini berawal dari jatuhnya meteor di Gunung Guho, yang kemudian melepaskan gerombolan alien bertepatan dengan kepenjabatnya seorang kaisar zalim. Sehingga hal itu membuat orang menjadi percaya bahwa Taote ini diutus oleh dewa untuk menghukum kaisar atas penyalahgunaan wewenang dan keserakahan yang sudah tak terkendali. Sehingga dibentuklah sebuah pasukan yang dikenal dengan klan Ordo tanpa nama untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia dari ancamannya. Maka ia pun diikut sertakan untuk ikut bertempur karena William dianggap satu-satunya orang yang mampu membunuh Taote seorang diri. Setelah dilakukan persiapan dan semua prajurit sudah berada di posisinya masing-masing, dari kejauhan mulai nampak Taote berserta rombongan pasukan yang bergerak cepat menyerang tembok tersebut, di mana klan Ordo memulai serangan dengan pergerakan jarak jauh, sementara pasukan garis depan Taote terus melaju menerjang hujan panah dan bola-bola api. Sehingga si komandan yang cukup berpengalaman, ia pun memerintahkan pasukannya untuk membidik mata makhluk tersebut agar mati tanpa rasa sakit sedikit pun.
Karena serangannya masih bisa dipatahkan oleh Taute, semakin mendekat dan si jenderal mengerahkan pasukan berani matinya untuk langsung dipimpin oleh Lin Mei. Di mana pasukan ini langsung menyerang Taute yang mulai menaiki tembok menggunakan tembok dengan adegan yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dan kita akan diperlihatkannya seorang ratu dari Malok Taute ini yang memerintahkan pasukannya untuk terus menggempur pertahanan Ordo tanpa nama. Mana ahli strategi Wang yang melihat sang ratu dari kejauhan pun segera menyerahkan agar si jenderal untuk menyerang sang ratu jika pertempuran ini segera berakhir. Tak berhasil dengan usahanya, klan Ordo semakin terdesak ketika sebagian dari makhluk itu mulai menerobos pertahanan mereka, di mana si jenderal lagi-lagi menurunkan armada tempur jarak dekat untuk membasmi mereka. Entah bagaimanapun caranya, yang karena kekurangan personal untuk menghadang makhluk tersebut, penjaga yang kita manggil saja si utuh ini pun terpaksa meninggalkan William dan Tovar. Namun karena terbilang cupu dan masih amatiran, si utuh ini harus kewalahan saat menghadapi makhluk tersebut. William dan Tovar pun yang sudah terbebas pun segera datang membantu dengan mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin. Dan kerjasama di antara keduanya, William berhasil melumpuhkan makhluk tersebut. Yang menarik adalah Taute memiliki sistem komando yang sangat teratur dan terorganisasi, yang dipimpin oleh sang ratu yang berada di belakang barisan dengan cara mengirimkan sinyal telepati pada para prajuritnya. Yang selain daripada itu, Taute juga sangat rakus dan tidak segan-segan memakan manusia atau sesama Taute yang terluka. Jikalaupun ratu mereka mati, maka bisa dipastikan seluruh Taute pun akan mengalami nasib yang sama. Setelah menyaksikan sendiri sepak terjang yang dilakukan oleh William dan Tovar, pada akhirnya mereka pun mendapatkan perlakuan sangat layak dari klan Ordo dengan memberikan sebuah barang untuk mereka bisa membersihkan diri dan beristirahat. Malam harinya, William dikejutkan oleh Balat yang merupakan seorang Eropa, sesama pencari bubuk mesiu, yang konon katanya merupakan senjata rahasia yang dimiliki oleh Tiongkok. Namun ia tertangkap dan dijadikan guru bahasa Inggris bagi para komandan klan Ordo selama 25 tahun. Belakangan ini, yang karena tak puas dengan nasib dan ingin menjadi seorang kaya raya, ia berencana untuk mencuri bubuk mesiu dan kabur dengan bantuan William dan Tovar untuk bisa kembali ke Eropa. Sehingga Balat menawarkan mereka kesempatan untuk menjadi kaya dengan membawa bubuk mesiu kembali ke Eropa. Sementara itu di luar tembok, Menara Barat mendapatkan serangan dari Taute melumpuhkan penjaga sampai tak tersisa. Si jenderal yang berusaha menyelamatkan komandan Lin Mei dari serangan pun harus menghembuskan napas terakhirnya dan menyerahkan kepemimpinannya kepada komandan Lin Mei. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan secara seksama oleh strategi Wang, bisa diambil kesimpulan sementara bahwa kemungkinan besar batu magnet yang digunakan sebagai kompas yang sering dibawa oleh William sepertinya memiliki semacam efek yang bisa membuat Taute menjadi alien tunarungu alias tuli, sekaligus tidak bisa menangkap instruksi dari ratunya. Sehingga satu-satunya cara untuk memberikannya teori tersebut adalah dengan menangkap seekor Taute. Pada pertempuran selanjutnya dipimpin oleh Komandan Lin dan ahli strategi Wang, mereka pun menyiapkan tombak bius untuk menangkap Taute sesuai dengan rencana William, yang meskipun sudah direncanakan dengan matang, masih saja muncul kendala yang pada akhirnya William dengan terjun langsung ke tengah medan pertempuran untuk menangkap seekor Taute yang lepas dari jeratan. Dan beruntung bagi William karena bius yang digunakan bekerja dengan sangat baik, sehingga dengan mudah mengikat makhluk itu untuk membawa kembali ke barak besar yang ketika William lengah dan situasinya. Dan tiba-tiba Tovar segera datang untuk menyelamatkannya, yang untuk kesekian kalinya mereka melakukan aksi pertarungan mereka dengan skill luar biasa untuk menahan serangan dari makhluk tersebut. Yang di saat mereka mulai terdesak, Komandan Lin menyerahkan pasukan peledaknya untuk membubarkan demi menyelamatkan mereka berdua. Setelah terbukti jika magnet merupakan kelemahan dari makhluk tersebut, perwira dari kekaisaran dengan bodohnya memaksa ahli strategi Wang untuk menyerahkannya makhluk terkutuk itu kepada sang kaisar.
Di lingkungan kekaisaran yang pada akibatnya Taute kembali sadar dan berhasil berkomunikasi dengan sang ratu. Mereka telah berhasil menerobos tembok besar melalui sebuah terowongan. Tepat di saat bersamaan, Tofar dan Balar terlihat sedang melancarkan aksinya untuk kabur membawa serbuk misiu yang dari gudang penyimpanan. William yang sudah berubah pikiran pun sempat mencegah aksi mereka berdua dikarenakan percuma saja kaya raya apabila risikonya mati dimakan oleh Taute. Ketika perdebatan tengah berlangsung, Balar tiba-tiba memotong sebuah tali dan hanya demi mengkhianati persahabatannya dengan William, hanya karena tahta yang mereka ternyata tidak bisa didapatkannya. Di mana Tofar dihianati oleh Balat yang dengan teganya meninggalkannya di tengah gurun seorang diri. Nasib serupa pun menimpa William yang dituduh telah mencuri bubuk mesiu karena kedapatan berada di gudang penyimpanan, di mana nasib buruknya diselamatkan oleh Utuh yang menjadi saksi dari kejahatan tersebut. William sendiri memutuskan untuk ikut berjuang dengan klan Ordo dengan didampingi oleh si Utuh ini, di mana ahli strategi Wang kembali berpesan kepada William bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan membunuh sang ratu. Sementara malah terlihat berhasil tertangkap oleh suku Bukit yang langsung merampas semua bubuk mesiunya. Yang karena suku ini bungul alias bodoh, maka terjadilah yang membuat mereka semua mati konyol. Meskipun Topar berhasil mendapatkan bubuk mesiu dari suku Bukit dan Balar pun tewas akibat kecerobohan mereka sendiri, Topar tetap berakhir dengan ditangkap dan dibawa kembali ke tembok besar untuk jadikan hukumannya. Singkat cerita, Komandan Lin, William, dan si ahli strategi Wang segera menemui Kaisar untuk mengambil kembali Taute yang ditawan untuk jadikan umpan, di mana mereka kemudian memasangkan peledak ke tubuh Taute tersebut dan membekalinya dengan makanan. Yang mana kita tahu bahwa setiap Taute yang mendapatkan makanan dan kembali pada ratunya untuk menyerahkan makanan tersebut. Berkat pengorbanan si Samsul, akhirnya umpan berhasil dilepas dan berhasil kembali pada ratunya, di mana usaha William untuk memicu peledak dan dibawa oleh si umpan harus gagal berkali-kali akibat dari pertahanan Taute yang sangat sulit untuk ditembus. Di detik-detik terakhir, lokasi persembunyian mereka pun sudah mulai dipenuhi oleh Taute yang siap untuk menerkam. Di saat itulah Komandan Lin dan William melompat untuk melakukan serangan combo, mana Komandan Lin William melemparkan magnet kepada sang ratu disusul dengan melemparkan tombak yang sudah dipersenjatai dengan peledak. Setelah semuanya selesai, Lin Mei akhirnya mendapatkan promosi dan jabatannya sebagai seorang jenderal di klan Ordo tanpa nama. Sementara William yang telah berjasa dan menjadi pahlawan pun ditawarkan untuk mengambil misiu sebanyak-banyaknya yang ia mau. Namun William lebih memilih untuk membebaskan sahabatnya menjalani hidup yang baru dan kembali ke Eropa bersama dengan teman seperjuangannya tersebut. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.